Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Sabtu. Kita kembali lagi bersama-sama di tuntunan sepekan di hari Sabtu ini. Tapi sebelum kita mulai masuk ke sharing kita pada hari ini, kita mau sama-sama puji sembah Tuhan dulu.
saat ini ya Tuhan, itu semua sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kalau kami hari ini ya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, boleh memuji menyenangkan nama-Mu ya Tuhan, biar tetap Bapa di hati kami ya Tuhan, hanya Engkau saja yang dimuliakan ya Tuhan, tiada yang lain ya Bapa. Bapa kami bersyukur ya Tuhan ya Bapa, terlebih lagi ya Tuhan untuk apa yang Kau berikan untuk setiap kami sampai saat ini ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini dengan berkecukupan ya Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan untuk setiap kami ya Tuhan. Biar Kau yang terus beracara di tengah-tengah kami Tuhan, yang berikan ya Bapa kuasa-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengerti ya Tuhan, dan mencari ya Tuhan apa yang Kau ingini ya Tuhan di hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Kita semua percaya kalau misalkan hari-hari ini kita pasti disertai Tuhan, dan apapun yang kita jalani hari ini itu semua dengan tuntunan Tuhan, amin. Haleluya. Kalau misalkan kita dari kemarin-kemarin boleh mendengarkan tuntunan sepekan selama seminggu ini, kalau misalkan kita telah membahas tentang 5 arti Pentakosta ketiga. Dan pada hari ini, tepat di hari Sabtu ini, kita mau membahas di poin yang kelima dari 5 arti Pentakosta ketiga itu, yang artinya Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kita percaya kalau misalkan arti Pentakosta ketiga ini terus diterapkan untuk kita semua para murid-muridnya, amin. Tapi sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, kita mau sama-sama buka dulu di dalam Alkitab, yaitu pada kitab Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama. Mari kita sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ke yang kelima. Dan di sini dimulai dengan perikop Roh Kudus dijanjikan. Dan di sini saya akan membaca dengan ayat yang ganjil, dan Koendro akan membacakan dengan ayat yang genap. Baik, dari yang pertama dimulai dengan perikopnya, Roh Kudus dijanjikan. 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang ketiga, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Kita percaya kalau misalkan dari ayat-ayat yang kita udah baca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 5, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah siap mati untuk menebus dosa kita semua, mau rela mati di atas kayu salib, memberikan apapun segala yang Dia milikinya saat Dia turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Sebab Tuhan Yesus kita dahsyat dan baik, amin. Dan kalau misalkan kita dapat baca di pasal-pasal dan ayat-ayat ini, kalau kita lihat bahwa misalkan Tuhan Yesus sudah turun ke dunia ini dan Ia telah mati, Ia telah disalibkan dan dikubur, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, sebab tertulis juga kalau misalkan Tuhan Yesus bangkit, dan jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling murung. Tapi dahsyatnya Tuhan Yesus kita bangkit, dan kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena kita diselamatkan oleh firman Tuhan dan oleh karena kasih-Nya Tuhan, amin. Kalau kita misalkan baca di ayat yang ketiga,
kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saat Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus itu banyak bertemu sama murid-muridnya gitu. Dimanapun ia berada, murid-muridnya berada, Tuhan Yesus selalu menunjukkan kalau misalkan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit kepada murid-muridnya. Namun bukan hanya menunjukkan dirinya, tapi juga terus berkumpul bersama-sama, memberikan sebuah kabar baik, dan membahas tentang Injil Kerajaan Allah seperti yang tertulis bahwa berbicara tentang Kerajaan Allah, di mana Yesus dan murid-muridnya berbicara tentang Kerajaan Allah. Dan kita percaya di ayat yang kelima dituliskan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita percaya bahwa misalkan ayat ini adalah sebuah janji dari Tuhan. Kalau misalkan Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus akan memberikan kuasa untuk para murid-muridnya juga untuk hidup di dalam jalannya firman Tuhan. Dan apapun yang akan kita lakukan hari-hari ini, kita percaya juga kita sebagai murid-muridnya Tuhan, kita akan diberikan kuasa oleh Roh Kudus, bahwa sesuai dengan janjinya Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk kita semua. Amin. Nah, tadi barusan Calvin bilang kalau janji Tuhan itu akan diberikan kepada murid-muridnya, yaitu Roh Kudus ya. Janji Tuhan ini juga sebenarnya tertulis dalam Alkitab kalau dia berbarengan nih sama pesan firman Tuhan waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Pesan terakhirnya ya, coba kita buka dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama kali ya. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Nah, di sini tadi ada di firman Tuhan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, Roh Kudus di sini udah sesuai sama janji Tuhan yang tadi dibahas sama Calvin nih. Sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita udah terima janjinya Tuhan, Roh Kudus itu? Nah, di firman ini kan dijelasin ya kalau kita harus jadi saksinya Tuhan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah pesan Tuhan Yesus terakhir sebelum ia terangkat ke surga, yang artinya ini adalah amanat agungnya Tuhan Yesus gitu. Nah, di pesan firman Tuhan ini sebenarnya artinya apa sih? Jadi kita harus jadi saksinya Tuhan, yaitu jadi wakilnya Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan pesankan, apa yang Tuhan teladankan kepada kita selama dia masih hidup di bumi ini, kepada di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yang pertama di Yerusalem itu, Yerusalem ini maksudnya adalah keluarga terdekat kita. Jadi misalnya Calvin nih, saudara sendiri, atau orang tua kita, saudara sepupu kita gitu. Terus kemudian di Yudea. Yudea ini artinya orang-orang seiman. Gimana sih kita kalau semisal di gereja atau di perkumpulan komunitas-komunitas rohani, di luar gereja misalnya di sekolah kita, di kampus kita, di pekerjaan kita ada komunitas-komunitas rohani, apakah kita sudah menjadi saksinya Tuhan, sudah menjadi teladannya Tuhan gitu. Terus yang ketiga di Samaria juga artinya di sekitar kita yang belum percaya sama Tuhan nih. Aku percaya pasti kita hidup nggak sesama orang Kristen aja ya, pasti banyak di luar sana, kaum-kaum di luar sana yang beda nih sama kita pemahamannya. Nah, apakah kita sudah menjadi saksinya Tuhan, sudah membawa berkat, membawa damai sukacita kepada mereka atau belum? Nah, selain itu juga kita harus sampai ke ujung bumi. Ujung bumi ini maksudnya adalah orang-orang di luar sana yang bahkan belum dengar pesan firman Tuhan gitu. Jadi kita siap nggak sih? Jadi udah terima Roh Kudus, udah terima janjinya Tuhan, Tuhan udah janjiin itu, tapi balik lagi ke diri kita sendiri. Apa kita siap untuk jadi saksinya Tuhan, untuk jadi teladan, untuk jadi berkat buat keluarga kita, teman-teman kita, dimanapun kita berada ya, mau yang percaya atau yang nggak percaya sama Tuhan, dan sampai kita keluar sana yang bahkan belum dengar tentang firman Tuhan gitu ya. Haleluya, kita percaya bahwa Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memberikan kuasa kepada kita semua para murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Amin.
Jadi kalau misalkan kita boleh melihat dari sebuah tokoh yang ada di dalam firman Tuhan, salah satu murid Tuhan Yesus juga, yang kita pasti tahu dan kenal, yaitu Petrus. Petrus adalah orang yang kita kenal sebelum Tuhan Yesus mati. Ia menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali, di mana ia menjadi kecewa dan sedih karena ia telah menyangkal Tuhan Yesus sendiri. Namun kita percaya di dalam ayat tersebut kita lihat bahwa ada kecemasan dan ketakutan di dalam diri Petrus, bahwa ia tidak mau mengaku bahwa ia adalah muridnya Yesus itu. Namun jika kita majukan kembali bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung, dan Roh Kudus yang telah diberikan kepada murid-muridnya itu menguatkan para murid-muridnya pada saat itu. Jadi kalau misalkan kita boleh lihat, kita mau sama-sama buka di dalam Kisah Para Rasul yang ketiga, ayat yang 1 sampai yang ke 10. Dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Di sini saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Koindro akan membacakan ayat yang genap. Dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ayat ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Ayat yang keempat, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat yang kelima, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang keenam, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Ayat yang ketujuh, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat yang ke-9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan ayat yang ke-10 secara bersamaan, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Yes. Dengan cerita ini kita boleh mengerti bahwa kuasa Roh Kudus itu sangat dahsyat. Yes. Seperti yang telah terjadi pada 2000 tahun yang lalu kepada Petrus dan juga murid-muridnya, kuasa Roh Kudus diberikan dan banyak orang-orang telah mengalami mujizat oleh karena kuasanya Tuhan. Dan apa yang Tuhan janjikan ini, Roh Kudus, kepada kita semua, itu semua menjadi pedoman untuk kita semua gitu. Sebagai murid-muridnya Tuhan juga, itu ada 2 pilihan untuk kita semua, dimana kita mau ambil dan terus hidup di dalam jalannya firman Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, atau kita mau mengikuti daging kita. Karena Tuhan telah memberikan kuasa untuk para murid-muridnya dari Roh Kudus itu. Namun kita bisa milih, kita mau jalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus atau tidak. Kayak seperti yang ada di dalam firman Tuhan, yang dimana tertulis bahwa roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Itu menjadi sebuah acuan untuk kita, bahwa kita mau sama-sama hidup di dalam jalan firman Tuhan dan ikut sesuai tuntunan Roh Kudus. Amin. Yes, betul banget. Tadi yang Calvin udah cerita, kalau Petrus bisa nyembuhin orang-orang yang sakit di gerbang indah, itu sesuai. Kenapa Petrus bisa melakukan itu? Karena sebelumnya udah dibilang ya, kalau Tuhan Yesus saat naik ke surga, dia telah memberikan janjinya, yaitu Roh Kudusnya, untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, ini juga bertepatan sama apa yang Tuhan firmankan. Ini sama, jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga mengatakan hal ini, cuma ada di kitab lainnya. Ayatnya ada di Markus 16 ayat 15-20. Nah, di dalam Alkitab itu dikasih tahu kalau Tuhan bilang nih, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ini sama ya, sama yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul tadi, yaitu amanat agungnya Tuhan Yesus. Terus di beberapa ayat selanjutnya Tuhan juga bilang kalau tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya.
mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di ayat selanjutnya sudah Tuhan Yesus bicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Nah ini sama, jadi Petrus bisa melakukan hal itu juga karena Roh Kudus itu. Jadi Tuhan udah firmankan kalau dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan lakukan, sesuai teladannya Tuhan gitu ya. Jadi bisa menyembuhkan orang sakit seperti yang Petrus lakukan. Dan tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, yang tentunya hidup kudus dalam Tuhan. Nah ini kembali lagi ke pilihan kita. Jadi di hidup kita apa kita mau setelah menerima kuasa Roh Kudus itu, kita mau melakukan kita sadar akan kesalahan kita dan kita mau berbalik seperti Petrus dan melakukan apa yang Tuhan firmankan, menjadi saksinya Tuhan bagi orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin membutuhkan Tuhan Yesus sesuai amanat agungnya, atau kita mau mengikuti kedagingan kita gitu ya. Dan tanda-tanda dari Roh Kudus itu yang sudah Tuhan berikan itu akan terus menyertai kita gitu. Yes, benar banget apa yang dikatakan oleh Ko Andrew. Kalau misalkan pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau pegang janjinya Tuhan, apa yang Tuhan Yesus janjikan, Roh Kudus itu untuk terus memimpin jalan kita, atau kita mau ikut kedagingan kita. Itu semua tergantung dengan kita. Kalau misalkan kita boleh berbicara tentang hari-hari ini, di mana zaman teknologi akan semakin lebih maju, kita mau pilih di mana kita mau sama-sama terus ikutin jalannya arus dunia ini, tapi kita mau juga berpegang kepada Tuhan. Kita harus terus ikutin jalannya Tuhan, amin. Di dalam kehidupan kita, apapun yang kita jalani hari-hari ini, kita menempel sama Tuhan, nempel sama rantingnya gitu. Dan kita percaya kalau misalkan hari-hari ini, kalau mau kita dekat sama Tuhan, itu ada caranya. Seperti orang, analogi orang, kalau misalkan orang ada dekat sama orang lain gitu, pasti orang ini bakalan tahu apa yang bakal dilakuin sama orang yang dia dekat. Bakal tahu apa yang gak disukain, dan bakal tahu apa aja yang biasanya menjadi pergumulan atau kerinduannya. Sama seperti kita sama Tuhan Yesus, dimana kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang mau diingini oleh Tuhan. Kita pasti mau sama-sama ikutin apa yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah bicarakan, kita mau sama-sama mau dengar. Dan ya seperti orang yang dekat tadi, analogi orang dekat tadi, kalau misalkan orang yang dekat itu mereka tahu dan punya hubungan yang erat, dekat, dan terjalin satu dengan yang lain. Yes. Kita mau sama-sama juga punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Amen. Dimana Tuhan yang telah memberikan kuasa sebagai kita dapat menjalani hari-hari ini dalam penyertaan Roh Kudus, kita mau jalan dekat dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalkan di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita mau sama-sama taruh di tangannya Tuhan. Kalau misalkan kita di dalam keadaan yang happy-happy saja, mungkin kita kadang-kali merasa kalau misalkan kita tuh tidak terlalu membutuhkan Tuhan Yesus. Tapi kalau misalkan kita di dalam keadaan yang terpuruk, kadang-kali kita merasa, ya Tuhan, aku emang butuh banget Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama hidup di dalam dimana kalau misalkan kita lagi happy ataupun dimana lagi kita lagi terpuruk, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu yang selalu menyertai kita. Tuhan yang terus memberikan kuasa untuk kita semua. Kita mau sama-sama dekat, kita mau sama-sama ikutin jalannya Tuhan, karena telah diberikannya kuasa Roh Kudus untuk kita semua. Amin. Haleluya. Iya, jadi kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, kayak yang tadi Kevin bilang ya, kita dekat sama Tuhan, kita nempel terus sama Tuhan Yesus ya, kita tahu apa yang Tuhan mau, kita tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka ya, dan komunikasi kita terus erat, terus kita juga jalan sesuai firman-Nya Tuhan, jadi saksinya Tuhan. Itu artinya kita jadi muridnya Tuhan Yesus ya, karena kita juga harus jadi teladan, karena kan murid pasti meneladani gurunya, melakukan apa yang gurunya telah lakukan gitu ya. Nah ini balik lagi sesuai sama ayat Alkitab, yaitu kita baca ya di Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke 10 dan 11 gitu ya. Ini jadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga itu ya, setelah mengatakan amanat agung itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kita baca sama-sama ya. Kisah Para Rasul ayat pasal pertama ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jadi siapa yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga itu kan murid-muridnya ya, waktu Tuhan bilang pesan terakhir itu, amanat agungnya itu. Nah, berarti artinya waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali, yang akan melihat Tuhan Yesus di awan-awan itu adalah murid-muridnya juga. Jadi aku percaya ya, kita di sini sama-sama menjadi muridnya Tuhan Yesus. Artinya yang tadi udah Kelvin bahas, kita harus nempel dekat sama Tuhan, kita harus komunikasi erat terus dengan Tuhan, dan juga kita harus jadi saksi-saksinya Tuhan gitu. Jadi kita juga sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus, aku percaya kita sama-sama akan melihat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Amin. Ini balik lagi sesuai sama arti Pentakosta ketiga yang poin kelima tadi ya. Kalau kita akan menerima kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang artinya kita menyelesaikan amanat agung dengan kuasanya Tuhan, dengan Roh Kudusnya Tuhan, dan kita juga murid-muridnya Tuhan yang akan melihat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Gitu ya. Yes. Jadi kita percaya selama kita menantikan Tuhan Yesus, kita mau hidup sama-sama di dalam janjinya Tuhan, di dalam firman-Nya Tuhan, menjadi saksi, menjadi teladan dimanapun kita berada pada teman-teman kita, seperti yang tadi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau di sini, kalau aku boleh sharing sedikit gitu. Yes. Kalau misalkan aku sebagai seorang mahasiswa, karena aku seorang mahasiswa, tentu di dalam kuliah itu pasti ada namanya pelajaran seperti biasa, kayak ikut mata kuliah biasa, tapi juga ada yang namanya ujian. Karena apa yang telah dipelajari harus diujiankan gitu, untuk mengetes kemampuan kita sejauh mana. Jadi di UTS sama UAS itu ya memang itu merupakan dua hal yang mungkin menjadi sebuah tekanan gitu untuk para mahasiswa, karena dari situlah nilai-nilai mereka keluar gitu. Dan di situ aku pengen cerita, pas aku semester 1 aku pernah ngalamin dan merasakan yang namanya tertekan gitu saat-saat masa kuliah, masa-masa pelajaran itu. Mungkin masa-masa hari yang dimana kita belajar kayak seperti biasa, mahasiswa belajar itu biasa. Namun saat tiba waktunya UTS atau UAS, di situ aku mulai deg-degan, mulai takut sama Tuhan. Di situ aku takut karena yang pertama aku takut gak bisa ngerjain soalnya, dan yang kedua ya takut karena gak bisa ngerjain soalnya nilainya jelek gitu. Jadi saat itu aku benar-benar meserahin diri aku semua kepada Tuhan, bahwa ya Tuhan Yesus, aku mau ngerjain semampu aku, biar Tuhan yang sertai aku, biar Roh Kudus yang memimpin aku, biar aku ngerjainnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu, apa yang Tuhan telah kehendaki gitu. Yes. Tuhan Yesus dahsyat. Dan pada saat itu di semester 1 UTS yang pertama, aku itu punya mata kuliah yang namanya Financial Accounting. Di situ aku percaya, aku serahin semuanya kepada Tuhan Yesus dengan apa yang aku bisa. Ya, di situ aku mengerjakan, puji Tuhan, beberapa soal dengan baik. Tapi sayangnya karena waktunya tidak memadai, ada beberapa nomor yang di situ aku nggak kerjain gitu. Jadi itu menjadi sebuah tekanan lagi, tekanan yang baru di mana menekan aku. Kalau misalkan aku bisa kerjain tapi nggak selesai, berarti bobot-bobot yang lain nggak bakal aku dapetin, dan berarti aku bakal dapet nilai yang jelek. Tapi aku percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat, Tuhan punya kuasa yang dahsyat. Pada saat itu, pada saat aku setelah selesai ujian, aku masih ngalamin yang namanya takut gitu, karena dengar dari teman-teman juga mereka udah selesai kerjain, dan selesai kerjain itu bener-bener selesai dari 1 sampai 5 soalnya selesai. Dan kalau lihat dari diri aku sendiri, aku tuh belum selesai. Mungkin dari antara 5 soal itu aku mungkin cuma selesai dari antara 1 sampai 3 soal. Jadi 2 soalnya lagi nggak ada gitu. Dan di situ aku benar-benar takut, aku mau serahin semuanya kepada Tuhan. Dimana ya Tuhan, ini yang aku bisa kerjain, aku mau kerjain ya Tuhan. Tuhan, aku serahkan semua nilainya kepada Kamu. Namun pada saat tiba hari dimana mata kuliah pelajaran itu berjalan seperti luar biasanya, kembali kayak biasanya, di situ ada guru aku yang tepat di mata kuliah accounting itu, dosen itu ngumumin nilai-nilai yang paling bagus dengan 3 nama, di mana 3 orang itu mendapatkan kayak misalkan nilai yang paling bagus yang pertama namanya ini, nilai kedua ini, nilai ketiga ini, dan juga dia mau kasih tahu nilai yang paling jelek siapa, tapi dengan menyebutkan nih mereka dua.
Di situ aku takut karena aku takut masuk ke dalam meme, ke yang paling jelek gitu. Tapi dengan kedahsyatan Tuhan di situ, aku yang nggak kepikiran sama sekali kalau misalkan bakalan bisa mengerjakan soal itu dengan full gitu, semuanya aku kerjain. Ternyata di situ aku tuh dapat di yang kedua, di mana aku dapat nilai yang terbagus tapi yang kedua. Di situ aku merasa Tuhan Yesus dahsyat, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan itu dahsyat. Dan dari situ aku jadi percaya gitu, apapun yang aku mau jalani hari ini, ya aku mau pegang sama Tuhan Yesus. Aku mau berserah kepada Roh Kudus. Itu semua bukan karena kekuatan atau kegagahan kita sendiri, tapi karena kuasanya Tuhan gitu. Tapi itu juga jadi pedoman untuk diri aku gitu. Kalau misalkan di hari itu aku boleh diberikan kuasa dan ditenangkan oleh Roh Kudus, gimana hari-hari berikutnya, hari-hari selanjutnya, dan sampai hari ini aku mau hidup di dalam jalannya Tuhan. Itu menjadi sebuah kekuatan buat aku sendiri dan mungkin juga buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin akan menjadi pedoman untuk kita semua gitu di dalam hidup-hidup kita. Mungkin ya benar, pilihan itu ada di tangan kita. Kita mau pegang jalannya Roh Kudus atau mau mengikuti daging kita sendiri. Ya, kita mau sama-sama sebagai muridnya Tuhan untuk hidup di dalam jalannya Tuhan, amin. Di dalam firman-Nya Tuhan, menjadi saksi. Dan jadi saksi itu bukan hanya kita berbicara tentang cerita tentang firman Tuhan gitu, tapi kita juga bisa melakukan melalui tindakan gitu. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kita mau mencerminkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Kita menjadi saksinya Tuhan, jadi menjadi terang dan garamnya Tuhan dimanapun kita berada. Misalkan kita sebagai mahasiswa, kita mau menjadi terang dan garam bagi teman-teman kita, juga buat orang-orang yang mungkin kayak seperti Ko Andrew ini, orang yang ada di dalam pekerjaan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekantornya gitu. Dan juga apapun yang ia kerjakan, mau serahkan ke dalam tangannya Tuhan gitu, dengan pimpinan Roh Kudus itu. Dan itu kembali lagi kepada kita mau terus ya sebenarnya kita mau terus jalan di dalamnya firman Tuhan itu sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, atau kita mau cuma ya kita mau lakuin pas kita udah terima kebaikan Tuhan, tapi setelah beberapa hari saat kita udah ngalamin hal-hal yang biasa, kita udah mau lepas dari Tuhan. Itu semua ada di dalam tangan kita. Yang kita percaya sebagai muridnya Tuhan, kita mau sama-sama pegang sama firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Kita mau jalani hari-hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Amin. Haleluya. Itu tadi kita udah sharing firman tentang arti Pentakosta. Ketiga poin yang kelima tentang kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan untuk melihat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk penuhi sekali lagi diri kita pribadi masing-masing dengan Roh Kudus, dengan janjinya Tuhan, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebelum Ia naik ke surga, yaitu amanat agungnya Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita, untuk jadi muridnya Tuhan sampai kita melihat Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
hati mereka serta mencari mata yang hujan. Jadikan hidupku dipenuhi harapan, menyatakan kebesaran, membebaskan, hidup yang tak belenggu, memulihkan hati mereka yang terlukai, serta mencarikan mereka yang hujan. Jadikan dipenuhi harapan, menyatakan kebesaran, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran asalku. Jadikan hidupku dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran asalku. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan, atas sharing firman pagi hari ini Tuhan. Luar biasa dahsyat Tuhan. Kau yang penuhi Tuhan sesuai janji-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan dipenuhi atas setiap kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan, semakin hari semakin penuh Tuhan, biar kami boleh melakukan apa yang Kau firmankan Tuhan sebelum Kau naik ke surga Tuhan, yaitu untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menyelesaikan amanat agungnya Tuhan Yesus, sampai semua orang Tuhan, setiap orang sampai ke ujung-ujung bumi Tuhan percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan murid-murid-Mu Tuhan Yesus, yang selalu berkenan Tuhan, senantiasa Tuhan berkenan Tuhan bagi-Mu Tuhan, sampai kami Tuhan melihat Engkau datang Tuhan di awan-awan kali yang kedua Tuhan. Kami mau Tuhan pakai kami Tuhan terus jadi alat-Mu Tuhan, untuk jadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan, dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus Tuhan, di marketplace yang ada Tuhan. Biar kami terus menyenangkan hati-Mu Tuhan, biar hanya nama-Mu dipermuliakan Tuhan atas setiap tingkah laku kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Selamat hari Sabtu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Shalom. Shalom.